Halo, kembali lagi. Kali ini saya bahas tentang React, di mana React ini dengan Tailwind CSS. Jadi nanti sekalian dengan saya buat untuk tampilan seperti mobile app gitu, tapi menggunakan React SPA. Jadi yang pertama di sini kita install untuk React dan Tailwindnya dulu. Yang pertama itu kita buat app-nya, create React app. React apps. Kita tunggu dulu lagi install React-nya. Oke, jadi di sini udah untuk install React-nya. Kemudian yang kedua itu kita coba dulu berarti di sini udah. Kemudian yang kedua kita install untuk Tailwind-nya. Di sini pertama yang add Tailwind CSS, kemudian postcss.cli, kita install post CSS-nya, kemudian sama auto prefixer. Oke, kita tunggu dulu untuk installnya. Oke, di sini saya perbesar dulu 14 cc. Oke, kemudian kita install lagi untuk Tailwind initnya, untuk utilitas dari Tailwind-nya. Sini Tailwind init, kemudian Tailwind JS full. Jadi kita install fullnya untuk Tailwind JS nya. Oke, jadi udah ada file ini, udah ada file dari Tailwind JS nya. Kemudian di sini kita buat satu file postcss config.js. Oke, jadi ada file ini. Kemudian di sini ada yang saya copy dulu. Oke, ini saya copy. Saya ganti pakai Tailwind CSS, kemudian di sini ngarah ke Tailwind JS. Atau prefixnya saya nggak pakai dulu. Kemudian di sini saya buatin variabel konstan Tailwind CSS dan sama dengan require Tailwind CSS. Oke. Kemudian di src saya buatin file namanya asset. Saya buatin folder namanya asset, src asset. Kemudian saya buat file namanya Tailwind CSS. Setelah itu di sini ada yang saya copy lagi dari Tailwind-nya. Nah, itu ini add Tailwind to your CSS. Jadi saya copy yang ini, yang add import. Saya copy. Kemudian di package JSON-nya di bagian script ini
ditambahin lagi beberapa baris .css, kemudian post css, src, kemudian asset, tailwind css, min o, di sini sama juga, cuman nah jadi di sini maksudnya itu post css, src ini kita nggak arahin ke sini, src, asset, tailwind css, kemudian setelah itu src, asset, main css ini akan otomatis di build dengan ini. Jadi nanti setelah ini di run akan ada file baru dengan nama main.css. Kemudian di sini ditambahkan itu npm run watch css, kemudian ditambahin done. Ini saya copy dan kemudian coba saya run dan start. Oke, udah berhasil, berarti ini udah berhasil keinstall. Nah, di sini akan ada file namanya dengan nama main.css. Nah, di sini semua utilitas dari Tailwind. Kemudian itu kita coba dulu untuk tesnya, untuk CSS-nya itu berfungsi atau tidak. Nah, jadi yang pertama itu mulai dari index. Nah, di sini nggak saya pakai lagi, bisa diganti jadi asset, kemudian main.css, masuk ke folder asset, main css, ya benar. Nah, di sini dibiarin aja, nggak ada yang perlu dirubah. Kemudian di app.js, nah di sini mungkin ini saya hilangin. Di sini saya buat seperti ini. Oke. Nah, di sini yang di src saya buatin folder namanya komponen sama folder views. Nah, di sini saya buat nama file namanya home.csx. Kemudian kita import react-nya, import react from react. Kemudian di sini saya buatin function home, kemudian return, kita buat returnnya, dan di sini export default home. Jadi kita ekspor function home-nya ini biar bisa dipakai di semua file nanti di sini, yang dimana file yang ingin saya gunakan. Kemudian di sini saya buatin div, nah div, kemudian h1, kemudian di sini class name namanya home. Class name-nya bisa saya pakai di sini font bold, bawaan utilitas dari Tailwind kan itu ada dia font bold. Kemudian teksnya saya buat jadi 2XL, di sini saja dulu. Kemudian saya buatin lagi satu P, kemudian tag paragraf, kemudian ini halaman home, ini home.
dan di FJS nya nah di sini saya panggil home. Oke, jadi otomatis import ya. Nah di sini kita panggil ketik home nya, dia otomatis import home dari views home. Nah oke, jadi di sini udah untuk yang pertama tuh dari home. Nah di sini misalnya saya isiin apa ya, coba saya cari color text color. Saya belum terlalu hafal soalnya utilitas dari Tailwind. Mungkin ini aja, text red 200 kan, misalnya seperti ini. Nah oke, jadi ada kan. Nah berarti di sini udah berhasil untuk install Tailwind-nya. Nah oke, jadi di sini udah berhasil untuk install Tailwind. Jadi untuk berikutnya tuh tampilannya seperti ini, dia tampilan mobile. Mungkin ada di sini header, kemudian ada footernya, kemudian ada set barnya, set menunya itu kayak mau tampilan mobile gitu. Mungkin ada beberapa galeri, tampilan galeri gitu. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya bahas seperti itu. Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau misalnya ada yang kurang kalian paham bisa ditanyakan. Jadi sampai sini dulu, sekian, terima kasih.